Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa-Ku. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan seruan Yeremia. Ada dua hal yang diserukan, itu pertama menyangkut soal perjanjian baru. Perjanjian baru ini bukan seperti dulu ketika Musa menerima 10 perintah Allah ditulis dalam loh batu, dan batu itu bisa hancur, tulisannya bisa hilang dimakan zaman. Jadi perjanjian baru itu berkaitan dengan cinta kasih, itu unsur yang kedua, seruan yang kedua itu tentang cinta kasih. Dan ini menjadi hukum yang baru, hukum cinta kasih. Dan hukum cinta kasih ini ditulis bukan di loh batu, tetapi di dalam hati orang. Mengapa di dalam hati? Supaya nanti seperti tadi dalam Injil diceritakan Yesus, ya umpama biji kalau tidak jatuh ke tanah mati tidak akan tumbuh menghasilkan buah. Demikian juga hukum cinta kasih tadi. Cinta kasih itu ditanam di dalam hati setiap orang. Karena di dalam hati itu ada jiwa seseorang. Hati itu rahim jiwa. Dan jiwa seseorang itu memiliki 3 dimensi. Dimensi intelek,
dimensi afektif, lalu dimensi polutif, kehendak. Jadi hukum cinta kasih tertanam dalam hati, meresap ketiga dimensi ini, baru nanti menggerakkan tubuh untuk bertindak. Ya. Jadi dalam hati keluar, biar mati di dalam hati orang tidak apa-apa saja. Dalam arti apa? Untuk bisa tumbuh kembali seperti benih. Sabda Tuhan tanam di dalam hati supaya apa? Mati dulu lalu nanti tumbuh menghasilkan buah. Maka di dalam Injil tadi, begitu Yesus mendapat berita ada orang Yunani. Nah, ini orang Yunani, ini bukan orang Yahudi yang datang mau bertemu, itu orang Yunani. Oh, berarti Yesus sudah langsung membaca, saatnya sudah dekat. Saat apa? Saat kematiannya. Saat dimuliakannya. Tetapi dimuliakannya itu pertama-tama lewat penderitaan kematiannya di kayu salib. Seperti tadi ditandaskan dalam Injil oleh suara Bapa yang terdengar. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi cara Bapa memuliakan anaknya yang dalam bacaan kedua tadi menderita demi keselamatan umat manusia itu lewat ditinggikan di kayu salib. Lewat kematiannya di kayu salib. Itu kemuliaan pertama. Bagaimana Bapa memuliakan anaknya itu lewat ditinggikan. Karena apa? Dengan ditinggikan dan setiap orang yang memandang dia yang tersalib akan selamat. Percaya. Dan dari situ kekuatan akan mampu menarik orang untuk datang kepada Yesus, percaya dan untuk diselamatkan. Tapi kekuatan itu masih tersembunyi. Daya cinta kasih yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang menyelamatkan masih tersembunyi dalam penderitaan dan kematiannya. Nah, kemuliaan berikutnya apa? Nanti pada hari ketiga dibangkitkan. Dan berikutnya naik ke surga, dimuliakan lagi. Jadi Allah Bapa memuliakannya lagi. Sepertinya 3 kali dimuliakan Yesus itu. Tapi mau tidak mau tetap harus lewat jalan penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Itu tidak bisa tidak. Maka sebagai orang Kristiani itu tidak boleh tidak, harus dengan bergegas-gegas menyongsong salib. Bukan mau cari alasan melipir-melipir kalau orang jalan itu ya, mau menghindar, tidak. Justru seperti Yesus ini. Sudah tahu saatnya itu dia malah tambah semangat gitu. Tambah bergairah. Karena itulah cara Yesus memuliakan Bapaknya. Dan Bapa cara memuliakan Yesus seperti itu juga gitu. Jadi timbal balik. Ya berhubung Yesus itu kan wujud kasih Allah. Wujud cinta kasih Allah yang nyata turun ke bumi dan itu lewat hidup, kematian dan kebangkitannya. Serta kenaikannya ke surga. Itulah jalan cinta kasih yang dilalui. Jalan cinta kasih kita juga yang harus kita lalui. Dan ini kekuatannya luar biasa. Mampu mengendalikan kita kalau lupa diri. Kalau mau ekstrim ke sana, ketika senang tadi lupa diri, juga ketika susah juga lupa diri, akan ditarik oleh cinta kasih, ada dikembali ke jalan cinta kasih. Jalan Tuhan ini. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan. Supaya daya cinta kasih Tuhan yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing, tertanam di dalam hati kita itu, betul-betul ya, meresap dan berdaya dampak, berpengaruh, jangan hanya mati suri di dalam. Tetapi berdaya dampak, berpengaruh seperti biji yang mati, lalu tumbuh menghasilkan buah, jadi berdaya dampak yang berlipat-lipat. Dan semoga di dalam masa pandemi, di dalam mempersiapkan diri, menyongsong perayaan Paskah, misteri Paskah yang sudah ya, sedikit-sedikit direnungkan, disampaikan, bahkan kita perdalam secara pelan-pelan itu, supaya membuat kita dalam menjalani hidup di masa pandemi ini tidak gampang putus asa.
ada sesuatu yang tersembunyi, yang belum diperkenankan dibuka, nanti pada saatnya. Nanti pada saatnya. Ada yang mengatakan, Indonesia itu berapa triliun hutangnya? 5.000 atau berapa? 5.000 triliun. Tetapi harta karun yang ada di Indonesia, lebih dari itu. Tapi belum boleh diambil sekarang untuk melunasi hutang sekarang. Karena orang zaman ini masih jahat-jahatnya. Pada saatnya nanti. Tapi itu semua harus lewat jalan salib. Sama seperti Yesus. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia lewat jalan salib tidak bisa. Untuk melunasi hutang Indonesia lewat jalan susah payah. Bangsa ini membangun dan mewujudkan kasih yang nyata. Dan semoga kita menjadi bagian dari insan-insan pembangun, penegak hukum cinta kasih.